sejahtera dan tidak rancangan kecelakaan bagi setiap kami. Ya, Yesus. Oleh karena itu Tuhan, inilah hidup kami. Kau perbaharui Tuhan hidup kami dari sehari ke hari Bapa. Walaupun mungkin keadaan fisik kami merosot, tapi Tuhan, Kau perbaharui roh dan iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Mendengar suara-Mu Tuhan, apa kata-Mu Tuhan, apa kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, hati kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Biarlah apapun firman-Mu Tuhan yang ditaburkan pada saat sore hari ini Tuhan, menjadi rema bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi suluh, menjadi terang Bapa, menjadi pelita bagi setiap jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu sekalian. Nah, hari ini saya spesial akan memberikan satu gambaran mengenai salah satu yang kita lakukan. Ya, ini juga nanti akan saya sampaikan kepada komisi-komisi juga. Oke. Baik. Ya, oke sebenarnya. Baik, saya gedein dulu. Nah, Ibu sekalian, memang ada hal-hal yang memang harus disampaikan kepada setiap kita untuk mengerti hal-hal yang memang dilakukan oleh gereja ya. Nah, mengenai persepuluhan ini memang harus saya kasih informasi mengenai hal ini, mengenai sinode, kemudian mengenai gereja-gereja lokal. Jadi ini kan sedang menjadi pertanyaan besar ya. Nanti saya sampaikan juga kepada anak-anak profesi ya. Nah, ini untuk ibu-ibu sekalian, dasar-dasarnya begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa ada beberapa prinsip yang memang dianut oleh terutama Gereja Betel Indonesia dan kita sekalian di tempat ini. Nah, saya akan mulai dengan ini saja supaya lebih tertata ya. Nanti nggak melebar kemana-mana. Jadi prinsip pertama, kenapa seseorang memberikan persepuluhan gitu ya. Nah, ini lebih kepada mengembalikan sebenarnya. Nanti ada bedanya, kenapa begitu ya. Nah, saya pikir ini hampir 50-50 lah, ada gereja yang melakukan, ada yang tidak. Makanya perlu kita tahu kenapa begitu ya. Jadi kalau enggak kan cuma kita meraba-raba saja. Kalau seneng ikut, kalau enggak ya enggak begitu ya. Nah, ternyata bagi yang kontra itu yang memang sinodenya tidak melakukan ini, dan kemudian juga yang tidak setuju ini memang memiliki aturan keuangan gereja lokal beda-beda kalau dia gembala gitu ya. Jadi prinsip yang pertama adalah, yaitu prinsip memberi, termasuk memberikan persepuluhan itu ada dalam Alkitab. Jadi kita anggap bahwa memberikan persepuluhan ini juga sesuatu yang memang ada dalam Alkitab, memberi tentunya ada prinsipnya. Di dalam Lukas 6:38 itu, berilah dan kamu akan diberi. Itu ya. Kemudian di dalam Kisah Rasul juga, di dalam Kisah Rasul 20:35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 2 Korintus 9:6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, semua orang setuju bahwa memberi untuk yang baik itu adalah perbuatan yang baik dan pasti akan menerima balasannya. Ya, ada orang karena tidak setuju sama ini, akhirnya memang membuat dia nggak melakukan pemberian. Jadi membuat intinya bahwa kalau tidak dihitung secara istilah, maka tindakan memberilah yang kita hitung secara iman. Begitu ya. Baik, yang kedua, prinsip mengembalikan kepada Tuhan itu boleh saya katakan hanya ada di dalam pemberian persepuluhan. Tuhan memberi berkat 100% dan 10%-nya dikembalikan sebagai wujud ketaatan. Terapan mengenai yang kita berikan selama ini ada dalam memberi
dari 90% sebenarnya atau seharusnya jika sesuai prinsip persepuluhan. Jadi memberi yang dimaksud dalam konteks ini bisa jadi memang mengembalikan 10%-nya, bisa jadi belum. Karena dalam istilah mengembalikan itu hanya pada persepuluhan. Kalau orang memberikan kolekte, ternyata memberikan santunan kepada itu, hitungannya bukan mengembalikan, tetapi memang memberikan. Ya, jadi gambarannya dari 100% yang Tuhan berikan itu cuma ada dalam sebuah istilah persepuluhan yang mengembalikan. Gitu ya. Apa yang menjadi ukuran umat Tuhan? Bahwa dia sudah membalas pemberian Tuhan dengan jumlah tertentu selain persepuluhan. Dengan mengingat bahwa dia itu memang pencipta dan punya apa-apa gitu loh. Nah kalau kita cari tahu ibu-ibu ya mengenai apa yang kita kembalikan kepada Tuhan itu selain istilah ini memang agak melebar gitu loh. Misalnya Bu Leni akan memberikan sesuatu kepada orang, kepada pendeta atau gembala atau kepada pekerjaan Tuhan. Nah itu hitungan resminya nggak tahu. Betul nggak? Jadi ya Mbak Sol tadi kasih berapa, Bu Leni kasih berapa, itu nggak ada ukuran apa-apa gitu loh. Nggak ada sebuah ukuran itu berapa persen, nggak ada. Selain dalam perpuluhan. Ya jadi sukarela sifatnya. Jadi Bu Leni memberikan segini, saya memberikan segini, Ibu Gembala memberikan segini. Itu nggak ada yang diaturnya di sini. Begitu loh. Nah di persepuluhan ini sudah dikasih kemudahan untuk menghitung. Makanya keadilannya ada. Ketika orang diberikan segini, ya 10%-nya dia segini gitu. Jadi itu lebih adil. Dan di Alkitab itu yang disebutnya mengembalikan itu yang bahkan sebelum aturan Taurat ada itu si Abraham pun melakukan itu 10%. Jadi itu kayak batas minimal gitu dalam artian ya kalau kita bilang saya sudah mengembalikan kepada Tuhan, ukurannya apa? Selain dalam istilah ini. Gitu ya. Jadi kan mempermudah. Kalau saya punya, saya memberikan kepada adik saya atau kakak saya, terserah saya, tidak ada yang mengatur. Dia minta berapa, saya bisa kasih berapa. Atau dia minta berapa, saya kasih lebih. Buat semua orang beda-beda. Saya minta ke kakak, saya minta ke adik, itu nggak ada ukuran. Gitu. Tetapi kalau dalam rangka mengembalikan kepada Tuhan, ini sudah diukurkan gitu. Jadi gampang sekali kita dapat sekian, 10%-nya sekian, ini beda lagi ya 10% gitu. Jadi mempermudah sebenarnya, gitu ya. Sekali lagi kalau orang bilang bahwa ya bayar itu kan belum tentu kaya raya, bayar itu juga belum tentu sehat walafiat, bukan. Ya udah hitung kayak pajak begitu saudara. Jadi kalau pajak itu kan ketika kita bayar pajak PBB atau STNK atau BPKB maksud saya, nah itu kan apa yang kita dapetin dari membayar itu? Kan seakan-akan nggak ada. Karena itu sebuah kewajiban. Nah makanya ada orang yang agak meleset sedikit, ya saya akan rajin bayar ini supaya saya nanti kaya. Supaya saya enggak, itu batas minimal. Jadi istilah tadi, anak kita membantu apa untuk cuci piring atau apa itu, seakan-akan ya kita perhatiannya tidak, oh gara-gara ini maka saya akan ini enggak. Ya kewajibanmu lah nak, kamu membantu mama gitu untuk melakukan itu. Gitu ya. Kita lanjutkan nanti semakin jelas di sini. Yang ketiga, anggota jemaat akan melakukan peraturan sesuai yang diatur dalam sebuah sinode gereja apapun. GB selain mengatur mengenai tata gereja dan pengakuan iman, juga mengenai aturan adanya pemberian persepuluhan, mulai dari gereja lokal. Jadi kita itu memberikan persepuluhan terus ke sinode. Jadi bukan berarti kita nggak melakukan, tetapi ke pusat kita kasih. Ya. Nah termasuk juga pejabat-pejabat itu diberikan. Kalau ada pertanyaan, Pak Gembala nggak terlalu di sana, kami pernah nulis itu. Karena memang mengaturnya gereja lokal itu beda-beda. Jadi makanya di sini yang jelas itu adalah gereja atau sinode tertentu mengaturnya nggak itu. Nah kalau misalnya sinode tertentu dia nggak melakukan ini, kemudian mencela sinode yang melakukan ini ya salah. Karena kan aturannya beda gitu loh. Nah ketika saya tanya kepada para gembala itu memang diatur dalam tata gereja. Kalau mau tahu tata gerejanya ada. Sekian jumlahnya, kok jumlah kita itu memang ada persentase terbesar itu diserahkan kepada gembala untuk mengaturnya. Tetapi kalau kita menyadari ada gereja misalnya kayak NDC, itu kan terlalu gede itu.
gede sekali, termasuk yang lain itu, misalnya sebelah kita itu mengaturnya beda lagi. Salah satunya begini. Jadi kalau sudah sangat berkelimpahan itu akhirnya seluruhnya masuk kepada kas gereja, ya, tapi ditulis perpuluhan itu. Selanjutnya adalah apapun keperluan dari gembala minta kepada bendahara. Mau anak sekolah, mau kemana, mau membutuhkan perabot yang baru, membutuhkan rumah atau apa, kalau sudah mewah itu begitu. Jadi kalau dibilangnya, wah itu yang udah gede-gede itu misalnya satu orang memberikan sudah puluhan juta, wah dia lebih lim swiliong bisa begitu kan? Enggak, kita sudah diatur begitu. Nah ada juga saya punya teman yang masih merintis juga, Pak Sigit, saya nggak ambil perpuluhan. Pokoknya ditaruh di kas gereja, tetapi apapun kebutuhan saya untuk BPD, untuk apa kegiatan itu, saya ambil dari situ. Ada juga yang mengaturnya, oke, karena kita nggak khas dengan itu, maka ada kolekte, kayak dipisah gitu, kalau kita ada 2 kolekte ya. Tetapi ada juga yang kolekte 1 ini untuk memang khas, tetapi kolekte 1-nya untuk gembalanya. Itu di Gereja Bethel Indonesia berbagai-bagai. Nah kalau bertanya di gereja kita mengaturnya masih sesuai tata gereja, berapa ya, 60% lah kurang lebih itu diatur oleh gembala. Nah kami juga bisa ngikutin aturan sama temen, ya oke, dari para pengurus, seluruh perpuluhan apapun itu dimasukin ke kas semuanya, tetapi nanti untuk uang kuliah anak saya, untuk keperluan saya ngambil dari situ. Nah kita tekor nggak bisa. Mau dihitung gimana pun nggak bisa. Dan puji Tuhannya memang dari yang apa yang berkat untuk kami ini ya puji Tuhan, meskipun tidak dari sini, ada saja berkat daripada Tuhan. Begitu ya. Jadi cara mengaturnya begitu ibu-ibu. Jadi kalau kita komplain gara-gara di sana modelnya kayak gini, memang kita beda-beda. Apalagi sinode lain jangan dipertanyakan. Beda-beda, misalnya GKI. Itu kan modelnya penggajian. Jadi semua memusat, kemudian dari sana digaji kepada gembala-gembala. Seperti rata gitu kan Bu, ya. Nah gitu, jadi beda-beda. Nah kita nggak bisa samaan, kita nggak kasih, kemudian pengelolaannya nggak gaji juga, kita repot begitu ya. Nah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Di luar itu GBI lokal melalui pimpinan atau gembala diberi keleluasan untuk mengelola sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam hal jenis-jenis persembahan dan kolekte juga kas. Sebenarnya sama sih. Nah kita punya kas berapa, punya kolekte berapa kantongnya. Di GBI lain bisa beda lagi gitu loh. Nah itu maksudnya jangan persepsi kita, wah ini perpuluhan kayak gini-gini, enggak begitu. Ada juga yang kalau saya tanya teman kita Mbak Siti itu caranya beda lagi. Cara mereka adalah setiap minggu pertama itu nggak ada kas lain, nggak ada kolektor lain kecuali perpuluhan. Jadi semua jemaat maju ke depan. Nah itu agak malu juga. Teman kita Mbak Siti juga agak malu karena gaji si Bung itu di minggu kedua. Nah jadi akhirnya mesti sebelum itu sudah kayak menabung dulu untuk melakukan itu. Ya. Jadi bermacam-macam cara. Tetapi intinya adalah bahwa dari sejak awal Gereja Bethel Indonesia berdiri memang ada ini. Begitu ya. Intinya itu saja. Disinilah perpuluhan tidak lagi menjadi perdebatan, apalagi bagi sinode yang tidak mewajibkan mengatur persepuluhan kepada siapa sepuluhan diberikan. Tadi saya sudah katakan cara mengaturnya berbeda-beda. Begitu ya. Kita sudah ambil cara-cara seperti apa. Kita kisaran yang kita dapatkan secara kas umum dan itu ya sudah, kita sudah melakukan itu. Dan pengelolaan kita memang masih tambal sulam karena memang yang masuk disebut dalam kotak persepuluhan pun juga masih belum 100%. Jadi kami belum bisa membagi kepada pejabat yang lain. Itu ya, kalau perlu mau dibukain begitu. Jadi kalau memang full itu memberikan kepada ini, kita bisa alokasi untuk pemain musik, guru sekolah minggu. Tetapi kalau itu memang bisa masuk semua. Tetapi kan tidak. Nah makanya
kita mengatur ini sampai betul. Ya nggak mungkin lah gembalanya sampai fakir miskin banget karena nggak punya apa-apa terus kemudian mesti untuk ini enggak. Kita atur semuanya. Nah makanya kalau memang agak bertanya seperti itu, ya udah bisa nggak kalau kita atur dengan cara ya udah masuk semuanya. Cuma segala kebutuhan kami harian, mingguan, bulanan kita minta. Nanti malah angkat tangan semua, jadi kacau malahnya begitu ya. Enggak. Jadi selama ini seperti itu. Kemudian dalam hal ini gembala mengatur itu semua berdasarkan panduan tata gereja. Jadi jika ada pihak yang menentang persepuluhan padahal dia dari sinode gereja yang tidak menjadikan persepuluhan sebagai kewajiban bahkan tidak melakukan itu, ya itu tidak fair. Tidaklah begitu, orang dia enggak. Terus ada juga yang menentang itu ketika dia memang sudah kelimpahan, sudah cukup segala sesuatunya, ya para gembala-gembala yang ada di daerah-daerah juga teriak. Dalam artian bagaimana kita nggak ada penggajian, habis itu kita mesti hidup dari mana? Akhirnya ada yang buka sawah, ada yang piara kambing untuk menutupi itu semuanya, gitu ya. Nah kemudian ini kan mulai kontra itu, bahkan dari sinode lain menyerang GBI itu, kenapa cuma GBI? Dan sejak zaman ayah saya menginjil pun itu tidak pernah jadi perdebatan. Karena melihat bahwa Gereja Pilar Indonesia ini mencuat begitu luar biasa, besar, dan rata-rata kalau orang lihat Pak Gilbert itu, waduh, itu udah makmur banget, udah perutnya begitu gitu ya. Nah akhirnya bukan muncul sesuai aturan masing-masing, akhirnya ya mungkin karena iri hati dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat terpecah belah pengetahuan kita. Makanya saya akan kasih tahu itu minimal mengetahui mengapa dilakukan dan orang lain tidak, begitu ya. Yang keempat, persepuluhan sebagai hitungan batas minimal kita mengembalikan pemberian kita kepada Tuhan. 10% dari 100% yang sudah Tuhan berikan. 90% kita kelola. Karena mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah seluruh hidup kita. Kalau Roma 12 ayat selanjutnya ada di situ. Galatia 2:20 mengatakan namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Kemudian Roma 12 ayat 1 juga, supaya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini kita melihat bahwa persepuluhan itu memang batas minimal lah. Kalau ditanya, enakan yang 2,5% dong, kan gitu kadang-kadang. Ini kita 10% gitu loh. Alkitab itu kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan, ya memang bahkan seluruhnya gitu loh. Nah istilah kata aturan itu membuat kita mudah gitu loh. Dek kamu sudah ini enggak, kepada dikasih opa oma itu sekian, coba belajar untuk kasih persepuluhan. Berapa mah? Kan enak. 10%-nya nak, kan begitu mudah. Jadi Tuhan yang maha kaya itu sebenarnya tidak butuh itunya lah. Ini kan mengembalikan kepada Tuhan melalui gerejanya gitu ya. Nah Tuhan nggak butuh itu, tetapi ketaatan. Karena ada orang yang mempersembahkan itu, kadang-kadang mempersembahkan juga enggak gitu. Persepuluhan juga enggak, kolektor juga minim gitu loh. Artinya, nah kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita wujud ucapan syukur kita kasih seperti apa sih? Kan gitu. Nah, oh ya kita bisa ucapan syukur kok waktu lulus anak kita, waktu kita ulang tahun iya, tetapi kan enggak ada yang ngatur. Enggak ada yang ngatur. Bu Sinaka waktu ulang tahun mau ini apa ucapan syukur. Nah, kan yang nentuin ibu sendiri. Mau budget 500.000, budget 1 juta, atau dikasih aja gorengan gitu ya. Nah, itu nggak ada yang ngukur gitu, nggak ada yang ngatur gitu loh. Tetapi di dalam hal ini mudah gitu loh. Dalam hal ini mudah. Yang kelima, mengenai persepuluhan tertulis dalam dan disinggung di dalam Alkitab, baik PL maupun PB. Jadi tidak ada kesalahan bagi jemaat atau gereja dalam aturan memberikan persepuluhan. Seakan-akan gereja yang memberikan ini kayak salah gitu loh. Nah di Alkitab kan memang tertulis. Bukan berarti nggak tertulis sama sekali, kemudian melakukan itu. Nah itu bisa disalahkan. Tetapi hal-hal yang tidak tertulis dalam Alkitab dilakukan oleh gereja juga banyak. Ya contohnya kita ngumpulin kas untuk diakonia misalnya. Ada itu dalam Alkitab. Misalnya ngumpulin untuk membantu seseorang. Di Alkitab ditulisin nggak ada. Misalnya kita perkumpulan kas ini untuk membantu jemaat yang
ada di wilayah Beji. Nah, Beji disebut nggak dalam Alkitab? Kan nggak juga. Tetapi kan kita lakukan. Terus kemudian kita mengumpulkan dana untuk Natal. Ada nggak dalam Alkitab untuk mengumpulkan dana untuk Natal? Kan nggak ada semuanya. Jadi kadang-kadang orang pada poinnya di sini saja. Kenapa begitu ya? Jadi saya bukakan di sini bahwa bahkan sebelum diatur dalam kitab Taurat pun Abraham sudah melakukan itu. Terus kemudian pertanyaan, hati nurani dari mana ya yang dimiliki Abraham jika bukan dari Tuhan Sang Alfa dan Omega yang memberi tuntunan waktu sebelum aturan di dalam Taurat. Itu Abraham dari mana itu hati nuraninya sampai kasih 10% kalau tidak Roh Kudus yang tuntun. Kok tidak Tuhan yang pimpin gitu loh. Ya. Nah, Lukas 18:12 mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Nah, itu ada dalam perjanjian baru. Kalau berpikir bahwa itu cuma perjanjian lama. Kemudian Maleaki, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbenaran. Ibrani 7 ayat 2, padanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salam, yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi di Alkitab tertulis, kecuali sama sekali tidak tertulis. Dan hal yang tidak tertulis dalam Alkitab pun kita lakukan kok secara zaman per zaman. Yang keenam, sebagaimana sudah diperintahkan dalam Alkitab, maka kesaksian mengenai orang-orang yang memberikan persepuluhan itu nyata ada, ibu-ibu sekalian. Jadi bukan berarti yang memberikan itu biasa aja sama kayak yang lain kok. Kalau saya pun juga waktu orang tua dulu mengembalakan, kami juga melakukan itu. Dan memang ada rasa merdeka karena sudah mengembalikan milik Tuhan, itu ada di sini. Ada. Nah, waktu kami sudah ngitung masuk gaji masuk itu, kita sisihkan untuk itu. Dan setelah itu rasanya saya ke Puncak, ke Bandung itu lebih nyaman untuk membeli apa-apa itu nyaman. Kalau nggak percaya harus dilakukan. Memang nggak bisa cuma disaksikan doang, tetapi harus dialami. Rasa bersalah ketika tidak mengembalikan milik Tuhan ada gitu loh. Nah, nggak tahu teman-teman semuanya ketika pernah mendengar ini dan kemudian tidak memberikan, ada rasa bersalah, ada rasa yang masih kurang, ada atau enggak saya nggak tahu. Ya, tapi kan ibu-ibu kan tergantung anak-anak kita ya. Kan mereka yang punya keuangan, punya gaji dan sebagainya. Kemudian ada konsekuensi sejumlah yang harus dikembalikan kepada Tuhan dengan mengalami hal-hal yang merugikan dalam jumlah yang mirip, bahkan sama persis. Itu ada. Ada. Kami pernah waktu itu, rapel juga pernah. Rapel maksudnya, ya kita pakai dulu lah, jalan dulu gitu. Kerusakan motor atau mobil itu kok dihitung-hitung persis sama halnya kalau kita kembalikan dalam jumlah 1/10 itu. Kalau ada teman keluarga kita di jemaat ini juga mengatakan waktu itu pernah Pak Gem kita sebenarnya bukan tidak memberikan tetapi ditunda dulu lah. Tapi waktu itu anak sakit yang betul-betul persis yang harus dikeluarkan itu. Nah, itu di orang-orang yang memang melakukan itu ada ibu-ibu, ada pengalaman itu. Dan bahkan kalau ibu pernah dengar tentang komedian Mongol Stress yang stand up komedi itu, waktu dia stand up selalu dia singgung kalau mengenai hal memberikan itu. Dia kasih itu, gitu. Ya, ibu-ibu sekalian, jadi memang ada pengalaman nyata bagi orang itu. Enggak sama persis memberi atau enggak sama saja, tidak. Ada sesuatu yang memang, dan saya merasa juga ketika saya ada di support lain di mana-mana pun juga itu memang orang-orang yang taat ini memang, yaitu tadi, ketaatan itu tidak selalu berupah kepada, oh iya nanti Tuhan berutang, enggak. Karena kita mengembalikan itu enggak berhutang. Mengembalikan ya udah kewajiban kita tuh mengembalikan, tetapi Tuhan betul-betul enggak berhutang memang. Jadi orang itu memang dipelihara dan itu ya nanti tanya aja lah ya. Saya nggak bisa contohkan satu persatu kepada orang yang melakukan itu, bahkan sejak awal itu memang Tuhan peliharakan luar biasa. Ya kadang-kadang batang jagung ada, sempat juga berapa kali nggak lakukan karena memang udah pusing ngaturnya bagaimana begitu ya. Kita lanjutkan lagi. 7 prinsip apa yang keluar dari kita menjadi penting dibanding untuk apa itu atau kepada siapa itu diberikan. Ada tanggung jawab mengembalikan dan ada tanggung jawab mengelolanya. Ya, bandingkan dengan gereja yang sudah mapan, yang seakan-akan
tidak mendesak untuk butuh pendanaan. Kalau kita berpikir bahwa membayar persepuluhan itu adalah untuk membantu sebuah gereja, iya, oke. Tetapi kalau terus ada di sini atau membantu seorang gembala atau apa, nanti akan berubah pikiran ketika kita ada di sebuah gereja yang cukup besar, yang alat musik sudah lengkap, ibu-ibu, semuanya tidak ada renovasi lagi karena sudah semuanya tercukupi. Orang nggak akan memberikan ini. Dan nanti akan jatuhnya apa? Ya udah, berarti perpuluhan saya kasih kepada yang lain saja. Ada yang bertanya, perpuluhan karena gereja saya udah kaya raya, gembalanya udah mewah, saya kasih perpuluhan itu kepada hamba Tuhan yang lain atau kepada saudara yang lain. Atau ada juga yang mengaplikasikan begini, ya udahlah untuk bulan ini udah ber ini perpuluhan saya tunda lagi supaya saya membantu aja sekolah minggu, perpuluhannya itu membantu lagi untuk dana itu. Itu beda ibu-ibu. Karena kita kepada Tuhannya itu hitungannya bukan begitu. Termasuk kepada hamba Tuhan yang di itu. Makanya gereja itu ada diakoninya, ada misi supaya itu dikelola dalam gereja itu. Gitu loh. Jadi nggak bisa ya udahlah saya kasih kepada siapa aja, enggak. Bukan begitu. Nah itu siapa yang mengatur? Ya sinode masing-masing. Mengaturnya seperti apa? Kalau sinode itu mengatur ya udah nanti kalau memang terlihatnya bahwa gereja lokal itu sudah mencukupi semuanya atau gembalanya menyerahkan untuk ini, nah kecuali diatur seperti itu ya silakan saja untuk dikasih ke siapapun. Tetapi kan secara administrasi kan nggak jelas ibu-ibu. Ini orang nih kemana gitu loh, pengembalaannya kemana. Nah begitu ya. Jadi kalau ditukar guling itu sebenarnya kurang tepat. Ya udah Pak, karena saya mesti membayar untuk seragam gereja, makanya ya udah dari perpuluhan saya alihkan, enggak. Tetap saja hitungannya sebenarnya sesungguh-sungguhnya ya untuk Tuhan udah kalau kayak meremaja untuk Tuhan udah plek, dan sekarang kita kelola 90%-nya. Dari itu semuanya. Termasuk ada juga seorang berita yang bagaimana kalau misalnya orang tua sakit atau bagaimanapun, tetaplah kasih kepada Tuhan Allahmu, kasih kepada sesama manusia termasuk keluarga. Tetap kalau menurut saya ya, tetap saja kepada Tuhannya tetap nomor satu. Ada orang ya udahlah untuk keluarga semuanya sampai ya artinya kalau hitungan saya ya, berarti kalau memang hukumnya taat kepada prinsip mengembalikan ini berarti belum mengembalikan waktu itu. Jadi dia kelola yang 100% seluruhnya untuk membantu keluarga dan sebagainya. Berarti yang 10% kesananya belum dong. Kan begitu itu hitungannya. Ya, ini saya luruskan untuk itu. Yang 8, persepuluhan sering dijadikan ukuran bagi umat Tuhan. Apakah kita bertanggung jawab untuk apa yang telah dipercayakan? Ada hak menerima dan ada kewajiban untuk mengembalikan milik Tuhan sebagai respon ketaatan. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa, banyak banget. Gitu ya. Tetapi ukuran untuk kita kembalikan kepada Tuhan bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kan? Ya udah. Nanti sebagai ucapan syukur saya bawain lontong aja lah kepada teman-teman untuk itu. Nah sana lontong, sana arem-arem, nah itu ukurannya apa kan nggak jelas. Nah tetapi dengan ini, Pak kalau misalnya ucapan syukur dalam hal yang lain Pak, ada namanya, ini kan ada persepuluhan, ada persembahan khusus. Gitu loh. Kalau misalnya itu persembahan kepada Pak Bapak Gembala di kampung saya dulu yang aduh menderita, yaudah saya kasih ada kotak yang persembahan khusus namanya. Waktu ulang tahun saya ucapan syukur, yaudah saya kasih kepada, yaudahlah anak pendetanya aja lah, makasih untuk saya bersyukur kepada Tuhan dan sebagainya. Atau ngundang teman-teman sel untuk kita ucapan syukur itu ada di persembahan khusus, gitu. Ya, jadi itu yang kita harus mengerti. Bisa dipercayai dalam hal kewajiban yang kecil maka akan diberikan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tentu kewajiban membalikannya akan lebih besar. Karena berkat pun juga besar. Nah ini sebagai ukuran. Dalam artian, kalau dalam hal yang kecil, persentase dapat 100 ribu, 500 ribu, 300 ribu, itu susah untuk dikembalikan 10%-nya. Apalagi kita dikasih misalnya 1M. Wah itu tambah nggak bisa lagi. Makanya Tuhan ukurkan sesuai dengan kemampuan kita untuk memberi. Yaudah nak, kamu kisaran memberi itu ya sekitaran 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, ya berarti berkatmu segitu aja ya nak. Enggak dong Tuhan, yang gede. Nah nanti kamu ini lagi,
Bahkan gitu loh ibu-ibu sekalian, bukan berarti ya mongol, dia bilang kan begini, saya itu sekali stand up bisa 40 juta. Nah 1 bulan itu kok dihitung berapa kali. Waduh, kalau saya mikir, gembala saya kaya raya, saya kan nggak akan pernah memberikan itu. Dan saya berpikir bisa memberikan kepada siapapun. Tetapi dia tetap olah kepada di mana lokal dia. Makanya dia komit. Meskipun saya sudah artis, saya tetap bergereja di gereja yang kecil. Di Sunter wilayah sana. Dia bisa kok ke Senayan. Dia bisa kok ke daerah PIK yang lebih mewah gitu. Bisa, pasti orang hormat sama dia. Tetapi buat dia bukan itu. Gitu. Ya. Jadi luar biasa meskipun dia memang agak stres, tetapi ya memang taat. Karena memang omanya dan sebagainya memang taat untuk melakukan itu dan memang diberkati. Luar biasa. Kemudian sampai mana tadi? Ya, jadi kalau kita berpikir, aduh, yang Tuhan ngukurnya itu, nak kamu masih keluasan iman, keluasan untuk membuka dompet masih agak susah ya. Kayaknya untuk dalam hal ini kayaknya agak sulit. Diberikan yang besar nanti malah ngomel-ngomel enggak itu. Nah ini, nah gini, maksudnya ada orang yang kasih besar banget. Dan ada orang yang mencintai sampai gitu ada. Dan kita kan melihat sendiri kesaksian orang tua. Kasih rumah, kasih mobil tanpa hitung kok. Ada. Dan ada seorang gembala yang memang mau membuat rumah Tuhan yang luar biasa. Dia kasih tanah kok. Yang hampir mendekati 1 hektar. Itu ada toh Pak? Hati yang kayak gitu. Ya ada. Gitu loh. Nah bukan berarti ini ukurannya mustahil untuk dilakukan. Enggak juga. Banyak orang yang melakukan itu. Dan bisa gitu loh. Karena apa? Dia belajar dari yang kecil tadi. Dari yang kecil-kecil mulai sekolah minggu diatur gitu ya. Coba nak kamu ini. Ada juga orang tua tuh yang bijak dikasih omnya sama tantenya itu. Berapa nak 100.000? Ya udah 10.000 mama ini ya taruh di toples misalnya gitu. Itu pendidikan yang baik. Untuk melakukan itu. Gitu ya. Nah saya kasih informasi itu supaya kita juga sadar bahwa oh ada toh pengalaman gitu. Ada gitu loh. Ada. Bukan berarti nggak ada. Ada itu gitu loh. Dan memberikan bahkan yang sampai miliaran juga ada melakukan itu. Tetap dilakukan. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, apakah kita sudah bisa menguasai kedagingan kita dalam hal mamon dan kekhawatiran. Kalau orang tidak lakukan ini pasti dalam hal kekhawatiran. Sama lah. Nah, saya bicara ini bukan berarti nggak pernah ngalami jadi jemaat. Ya tetap mengalami. Kekhawatiran gitu loh. Jadi istilah kata aduh Tuhan diambil 10% ini luar biasa gitu ya. Nanti cukup nggak? Nah pasti begitu. Nanti cukup nggak? Pasti begitu. Nah nanti ngobrol sama teman-teman yang pernah melakukan itu dan ada nggak tantangan itu? Pasti punya tantangan semuanya. Tetapi ketika dilakukan itu memang ada kemenangan khusus. Nggak tahu rasanya kayak apa, tetapi kayak setelah itu mau beli apapun kayaknya nggak ada ganjelan gitu loh. Tetapi kalau ngambil itu waktu itu ya, kan beberapa saat kami di Bunga Bakumun kan cukup lama ya, sebelum mengembalakan cukup lama. Dan itu juga memang tarik-tarikan sama istri. Kemudian saya pernah berpikir juga waktu itu, apa saya kembalikan ke bapak yang di Lampung begitu, karena kan pengetahuannya masih cetek waktu itu. Sempat juga saya kembalikan ke sana. Kemudian tetapi beda rasanya. Ketika saya memberikan bukan hitungannya orang tua si papa, bukan. Tetapi ini saya mengembalikan melalui gereja di mana saya ada. Itu beda. Nah ternyata ada ini tadi, persembahan khusus. Yaudah kalau buat bapak yang di Lampung ya beda aja, kasih aja yang beda. Itu dari 90% itu. Nah, itu lebih nyaman. Itu dalam pekerjaan juga begitu. Bahkan ada satu sinode gereja Kristus Ketapang, itu kan lebih basic kepada kayak GKI sebenarnya. Tetapi mereka lakukan persepuluhan. Bahkan sempat waktu itu kalau nggak salah wacananya gaji guru itu mau dipersepuluhkan. Tetapi jadi kontradiksi kan aturannya beda-beda gitu loh. Kecuali orang GKK sendiri, Gereja Kristen Ketapang sendiri gitu loh. Akhirnya nggak jadi. Tetapi artinya bahwa itu memang di sounding bahwa itu memang ada pengalamannya. Tetapi kalau nggak lakukan ya dalam artian ya pengalamannya beda mungkin. Tetapi masuk neraka ya nggak juga gitu loh. Tetapi intinya adalah dalam hal
tanggung jawab. Kalau kita semakin tahu kan beda lah rasanya ya. Misalnya, nah kamu nanti kalau sudah menikah sama suami atau istri kamu, ya terserah uang kalian kelola semuanya ya. Mami kalau nanti ulang tahun gimana mau di ulang tahun? Nah seorang tua ngomongnya apa? Gak usah. Ngapain sih ulang tahun mau dirayain? Gak usah. Pokoknya kamu untuk anak kamu beli susu aja semuanya. Itu kan terserah. Tetapi buat anak itu yang pengen kasih kepada orang tuanya, itu juga punya hak bagi dia. Nah ketika uang susu semuanya kemudian ini Mi ada kelebihan buat mami ya. Lah kan udah bilang gak usah dikasih apa-apa. Enggak lah pokoknya kita datang bawa kue untuk ulang tahunin si papi begitu ya misalnya. Itu bisa. Tidak bisa juga gitu loh. Nah istilah kata tetapi intinya kepada pedoman yang pertama itu bahwa apapun yang sudah keluar dari kita ibu-ibu pasti Tuhan akan membalasnya. Gitu ya. Nah kita berbuat sesuatu kepada yang medianya itu nggak jelas. Misalnya kepada pengamen jelas nggak? Kan nggak jelas. Kepada Pak Oga yang muterin mobil atau motor kita kasih. Kita kan, nah kadang-kadang untuk pekerjaan itu kadang ngitungnya begitu jelimet gitu loh. Tetapi buat orang yang waktu kita masak kita sisihkan satu rantang buat tetangga, ada impact-nya nggak? Boleh ini ngalamin. Ada kan tetangga itu begitu baik sama kita. Waktu kita kasih gitu, waktu anak-anak yang suka ada di sekeliling kita yang cenderung anak-anak jalan, waktu kita kasih, kita dibos-bosin loh. Ya ayo bos, masuk bos, gitu, masuk gang kita. Padahal kita cuma kasih rokok doang sama dia. Atau kasih aqua doang. Nggak sering kok. Tetapi dikasih lebih dari biasanya 2.000, kasih 10.000, itu diingat sama anak jalan tuh. Dan dia bisa bilang sama temennya, jangan ganggu sama tante ya. Kenapa emang? Oh tante itu baik sekali. Apapun yang baik yang kita berikan itu selalu sesuatu yang baik. Nah kemudian pertanyaan ya ibu-ibu sekalian, sedikit aja yang sering muncul itu, Pak itu ngitungnya dari mana sih? Contoh kata gini, kalau itu dari penjualan barang kita nggak hitung itu sebagai perpuluhan. Misalnya saya jual handphone 1 juta gitu ya, itu dihitung per bulannya enggak? Bukan, enggak. Tetapi kalau dagang gimana? Pokoknya dagang itu dari untungnya, bukan dari modalnya. Jangan salah. Waduh Pak, modalnya udah kecil mau dipotong. Enggak, bukan. Tetapi dari pokoknya sesuatu yang sifatnya anugerah dari Tuhan lah, dari keuntungan. Kemudian ada orang kasih, kemudian dari gaji. Kemudian kalau anak-anak itu dari kakak yang kasih ke dia. Kemudian kita juga ada orang yang memang baik sama kita. Nah itu bisa. Tetapi kalau dari jual beli, enggak. Ya, kecuali ada keuntungan khusus. Kita misalnya modal beli tanah itu 500 juta, kemudian kita jual misalnya 10 juta misalnya gitu. Nah 10-nya bisa kita hitung begitu ya. Gitu caranya. Jadi ada penghitungan itu. Dan ada pertanyaan lagi, apakah itu masih dilakukan oleh orang Israel? Ya, ada 2 narasumber. Tapi suatu kali dia tanya, oh kami tetap melakukan, tetapi konteksnya beda. Waktu itu kan barang-barangnya beda dong, zaman modern ini. Tetapi prinsipnya mengembalikan kepada Tuhan itu tetap sebagai umat Tuhan dilakukan. Nah balik lagi kepada, nah kalau Pak saya nggak mau, ya udah kalian bergereja di mana? Kalau teman-teman muda itu kalau memang gerejanya di GKI ya silahkan. Kemudian GKI kan memang nggak ada aturan itu, mungkin di gereja Katolik juga nggak aturan itu, ya nggak apa-apa. Karena memang nggak diatur, ya kan lucu. Kalau misalnya Romo ini ada persepuluhan, apa itu persepuluhan, kan bingung juga. Nah gitu ya, jadi sesuai di mana kita, yang dulu ibu-ibu pernah di gereja lama kan ada ya. Yang gereja lama yang nggak melakukan perpuluhan ada. AKBP ya. Kalau di Bibi, Karo ada kan? Ada. Terus ada yang lagi, PKB ada. Ada yang di tempat lain yang dulunya enggak. GSRI ya. Ada juga. Nah sebenarnya cukup banyak loh sinode yang kita anggap bukan karismatik yang melakukan ini. Cuma karena beberapa yang vokal jadi membuat jemaat jadi gempar nih, jadi bingung gitu loh. Nah cuma orang yang tidak mau mendapatkan berkat dari ini ya punya temen gitu, ya udah gitu. Tetapi buat orang yang kekeh, ya kalau nggak mau dihitung sebagai persepuluhan itu kepada gereja atau apapun ya silakanlah anggap aja apa saja. Tetapi intinya kalau kita memberikan dalam pekerjaan Tuhan pasti baik. Bahkan kita pun kan nyumbang ke agama lain kadang-kadang.
ya untuk tambahan untuk korban. Ini tambahan untuk mau buat musola kan. Udah saya nyumbang di kotaknya. Kita lakukan juga kok. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Gitu loh. Amal kan disebutnya. Gitu ya ibu-ibu. Itu aja informasi. Nanti semoga anak-anak kita juga paling tidak tahu masalah melakukan itu nomor 2 lah. Itu kan memang tidak boleh paksaan juga. Karena waktu dipaksa nanti akan berpikir, Ma, kalau saya kasih ini emang saya jadi kaya nanti. Nah itu udah repot kita jawabnya. Enggak, karena ini cuma batas minimal yang bisa kita kasih yang ada ukurannya nak. Kalau kamu kasih kolektor kan nggak ada yang jamin. Memang ada bendahara atau apa. Pokoknya minimal kolektor nggak boleh kurang dari 2.000 kan nggak ada aturan. Ada yang katanya yuk nyemplung tapi nggak ada juga. Karena udah malu sananya pada gini-gini. Ya ikut aja nyemplung padahal nggak ada bendanya. Ya gitu ya. Tetapi kalau ini kan ngaturnya udah gampang. Oh iya, ya udah 10%. Oh udah gampang udah gitu ya. Nah itu saja. Nah mengenai hal-hal lain nanti kita akan belajar sama-sama. Dan berkati ibu-ibu ya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih.